Why suffering? Mengapa harus ada penderitaan? Mari saya bacakan satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Firman Tuhan itu sudah jelas sekali, hanya seringkali kecenderungan kita tidak mau yang namanya penderitaan. Kalau bisa kita sepanjang hidup kita happy ya, aman, sejahtera, tidak terjadi apa-apa, lalu kita meninggal dengan damai ya. Itu paling enak memang. Tapi tidak bisa. Tuhan Yesus juga pernah berkata bukan, masuk melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit. Jadi Paulus menasehati kepada jemaat yang dia bangun pada saat itu. Dia berkata bahwa kamu harus siap untuk mengalami penderitaan. Sudah tahu bahwa separuh dari surat-surat perjanjian baru, dari kitab yang ada di perjanjian baru, itu berbicara penderitaan. Dan teristimewa mendekati kitab Wahyu. Ibrani, 1 Petrus, dan puncaknya di kitab Wahyu. Itu kitab yang mempersiapkan umat Tuhan untuk menghadapi penderitaan. Walaupun kita tidak mau, tapi kita harus siap. Oleh sebab itu saya ingin berbicara hal ini. Kiranya hal ini boleh membekali seluruh sidang jemaat. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Yesus juga berkata, siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari. Bukan salibku, tapi salibnya. Artinya apa? Kita punya salib sendiri-sendiri. Dan mengikut aku. Sekarang saya mulai dengan why. Mengapa? Sesuai dengan judul kita. Why suffering? Mengapa Tuhan izinkan adanya penderitaan itu? Ada 3 poin. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia. Bicara tentang kasih karunia, orang selalu konotasinya itu berkat, perlindungan Tuhan. Ya, pokok semua yang kita ingin dengar, yang kita ingin terima. Kasih karunia. Tapi firman Tuhan juga berbicara bahwa penderitaan itu juga adalah kasih karunia. Tentu dengan catatan bukan penderitaan karena salah dewe. Kalau kita bersalah, kalau ada orang bersalah, kemudian dia alami penderitaan, itu tidak termasuk. Sebab itu kita tidak usah cari penderitaan. Tentu kita semua tidak ada yang mau cari penderitaan ya. Tapi kalau itu diizinkan oleh Tuhan, kita harus alami. Bukan karena kekeliruan, kesalahan kita, karena dosa kita. Maka saudara berbahagialah, saudara bersyukurlah. Karena itu adalah salah satu kasih karunia Tuhan. Coba kita baca ayat berikut ini. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kasih karunia apa ini saudara? Yaitu kasih karunia kita ini sedang mengikuti jejak langkah tapak kaki dari Kristus. Saya pernah mendengar satu kesaksian. Ada sekelompok anak Tuhan di India
yang berdoa. Saudara, mereka memang punya persekutuan doa. Satu saat mereka mendengar bahwa anak-anak Tuhan yang ada di Nepal, di atasnya India, mereka mengalami banyak sengsara dan aniaya. Nah, itu menjadi salah satu pokok doa mereka. Maka mereka di satu saat mereka mulai berdoa, mendoakan anak-anak Tuhan ini. Semua berdoa dengan sungguh-sungguh, mencucurkan air mata. Dan semua ketika mulai digilir berdoa, semua mendoakan supaya anak-anak Tuhan itu dikuatkan, supaya mereka dilepaskan, dan segala macam doa-doa yang bisa mereka panjatkan. Sampai pada orang yang terakhir, seorang ibu yang sudah berumur, dia mulai berdoa. Doanya sudah tahu, dia berdoa begini. Tuhan, mengapa kok mereka yang kau izinkan menderita, kok bukan kami Tuhan? Mengapa mereka yang Tuhan izinkan mengalami kasih karunia, kok bukan kami Tuhan? Semua kaget saudara. Tapi ini sudah luar biasa, doa yang luar biasa. Wanita ini tahu persis bahwa itu kasih karunia. Sehingga dia bilang, mengapa kok mereka yang mendapat kasih karunia ini? Ibu ini luar biasa. Tapi ayat ini berkata, saudara, kalau kamu diizinkan menderita, bukan karena salah dosa, bukan karena kamu berbuat jahat, kamu sedang menerima kasih karunia Allah. Karena kamu sedang mengikuti jejak dari Kristus. Saya khawatir justru, saudara, kalau hidup kita dalam dunia ini tidak pernah menderita, senang, terus senang, tidak pernah alami penderitaan. Mungkin saudara perlu lihat jejak saudara ini kemana. Apakah Anda masih on the rail, masih ada di jejaknya Tuhan? Atau mungkin kita sudah kompromi dengan dosa, menjadi bahan perenungan kita semua. Yang kedua, firman Tuhan berkata, salah satu tujuan atau salah satu sebab mengapa Tuhan izinkan orang percaya mengalami penderitaan. Dikatakan karena supaya kita berhenti berbuat dosa. Penderitaan itu seringkali membuat kita sadar. Ayo sudah coba. Saya rasa semua sama. Ketika kita mengalami sesuatu kita pasti, Tuhan aku salah apa? Betul saudara? Jadi penderitaan itu membuat orang itu menjadi sadar. Dan dia dalam kesadarannya itu dia bertobat, berhenti berbuat dosa. Nah itu tujuannya. Makanya saya tidak habis pikir kalau ada anak Tuhan setelah mengalami masa-masa yang sulit masih terus hidup dalam dosa. Jadi itu mari saudara ya, kita mau sungguh-sungguh sadar. Ya, kalau saudara baca di dalam Matius 24, Markus pasal 13, kemudian saudara juga bisa membaca di kitab Wahyu. Tuhan Yesus pernah ngomong gini, ini baru permulaan menjelang zaman baru. Ini baru permulaan. Kalau saya boleh katakan itu bagian dari tanda-tanda akhir zaman, maka ini baru permulaan. Tidak tahu apa lagi yang nanti akan terjadi dalam dunia ini. Tapi saya berdasarkan firman Tuhan, saya berkata bahwa tidak akan menjadi lebih baik. Segala masalah di dunia ini, segala sisi akan makin hari makin menurun. Sampai terjadi sesuatu, apa itu? Yesus datang kedua kali untuk membereskan semua. Makanya kedatangan Tuhan itu berita sukacita. Mungkin kita belum mengerti, nanti kalau kita sudah mulai melihat dari segala sisi, kita sudah mulai merasakan bahwa dunia ini it's not my home anymore. Sudah tidak nyaman lagi. Saudara, pada saat itu mungkin kita baru menantikan kedatangan Tuhan. Satu ayat untuk hal ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi jelas, alasan kedua supaya kita berhenti berbuat dosa. Di dalam firman Tuhan, dalam sejarah raja-raja dari umat Israel, atau lebih khususnya bangsa Yahudi, pernah mereka diperintah oleh seorang yang bernama Manasya. Manasya ini adalah raja Yehuda yang paling jahat. Jadi Manasya ini pemerintahnya paling jahat. Kalau saudara tahu, Nabi Yesaya itu mati di tangan Manasya dengan cara digergaji. Ya kalau gergaji listrik, gergaji waktu itu pakai tangan. Sudah bisa bayangkan betapa kejamnya raja ini.
Tetapi Alkitab mencatat satu saat dia diizinkan oleh Tuhan, dia ditangkap oleh Babel dengan kaitan. Ya tidak tahu dikait mananya saudara-saudara. Kemudian dibawa ke Babel dan Alkitab mencatat Manasya dalam penderitaan itu dia bertobat. Ya sungguh-sungguh merendahkan diri, dia bertobat dan Tuhan ampuni saudara. Tuhan itu baik sekali bukan? Memang akibat perbuatannya itu seluruh negara terdampak. Tuhan sudah kadung putuskan kerajaan Yehuda harus musnah, harus habis. Karena salah satunya karena Manasya, terlalu sudah. Tapi terhadap Manasya pribadi, Tuhan bisa belas kasihan. Itu Tuhan saudara ya. Luar biasa Tuhan. Tuhan itu begitu baik, begitu murah, begitu panjang sabar. Sebab itu masih ada kesempatan bagi kita semua. Mari kita bertobat, apapun keadaan saudara. Tuhan masih dia membuka tangannya. Kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni. Dan Tuhan akan pulihkan. Yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu? Yaitu untuk memurnikan iman kita. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh, dia alami penderitaan itu, makin dimurnikan imannya. Makin murni dan makin murni. Jadi saudara-saudara, seorang yang memurnikan emas itu tidak ada memurnikan emas itu dengan cara dicuci atau digosok-gosok supaya mengkilap. Tidak, selalu memakai api. Coba kita lihat ayat berikut ini. Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kalau emas yang fana saja itu harus dimurnikan, apalagi imanmu. Iman yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dia adalah yang membuat iman dalam hidup kita. Dan dia yang menyempurnakan iman. Kata kitab Ibrani. Dia ada yang memulai dan dia yang menyempurnakan iman kita. Dia sedang menyempurnakan iman kita. Dan bahwa tidak ada cara lain untuk menyempurnakan iman kecuali Tuhan izinkan penderitaan itu datang dalam hidup kita. Apakah itu secara badani, tapi juga mungkin penderitaan secara jiwani yang tidak kelihatan, tekanan-tekanan. Sudah jangan pikir penderitaan itu selalu yang kelihatan aja. Banyak penderitaan yang tidak kelihatan. Mungkin saya kelihatan tidak ada apa-apa. Tapi jiwa orang itu tertekan. Dalam suppression, dalam oppression. Mari kita membaca 2 ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Oh, ada janji kemuliaan saudara-saudara. Kalau kita bertahan, kalau kita tidak goyah, kalau kita tidak murtad, dan jangan sampai murtad. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menguatkan, menjaga jemaat yang Tuhan percayakan. Karena firman Tuhan berkata, sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi murtad. Di Tesalonika berkata. Sebelum surat Wahyu ada surat yang pendek namanya surat Yudas. Surat tentang orang-orang yang murtad. Mengapa orang itu murtad? Ada 2, tentu karena godaan. Tapi yang kedua ini yang sedang saya bicarakan. Karena penderitaan. Saudara. Mari kita melihat kepada kemuliaan yang akan datang. Yang kedua ayat di dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini Ayub orang benar yang diakui kebenarannya oleh Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia alami penderitaan. Kalau saya baca Ayub, Ayub memang Ayub juga mengalami pergumulan saudara. Kalau saudara baca dia bahkan berkata lebih baik aku tidak pernah dilahirkan. Dia protes kepada Tuhan juga ada namanya manusia ya. Tapi pada akhirnya dia tetap menang. Dia tetap bertahan dalam imannya. Sekarang saya masuk kepada bagian terakhir yaitu kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan. Ya tentu Tuhan itu punya janji yang luar biasa. Yang pertama, yaitu dikatakan roh kemuliaan akan menyertai kita. Mari kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena
nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Dalam bahasa Inggris dipakai kata rest upon you. Dia tinggal di atasmu. Oh, luar biasa, saudara. Roh Allah itu memang sudah ada dalam hati kita, dalam hidup kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Tapi ada sebuah kemuliaan yang khusus yang Tuhan izinkan, Tuhan nyatakan pada saat anak-anak Tuhan mengalami penderitaan. Dan itu kita lihat di dalam pribadi Stefanus. Firman Tuhan berkata, pada saat dia dirajam, orang melihat wajahnya seperti malaikat. Bukan wajah yang ketakutan, bukan wajah yang stres, bukan wajah yang kesakitan. Tapi raja yang penuh kemuliaan. Bahkan dia berkata, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan yang maha tinggi. Bayangkan saudara, firman Tuhan berkata, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selalu berkata, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menunggu saatnya sampai musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Dia duduk, tapi saat Stefanus dirajam, Stefanus melihat Yesus berdiri. Betapa sebuah penghormatan yang luar biasa. Kalau saudara kedatangan tamu terhormat, tentu saudara tidak akan duduk. Apalagi saudara kakinya diangkat, tidak. Pasti saudara langsung berdiri. Mari Pak. Haleluya, haleluya. Roh kemuliaan menyertai saudara dan saya. Ya saudara, kalau kita mau melihat sejarah gereja, berapa banyak anak Tuhan yang harus alami penderitaan. Sampai sekarang pun, itu salah satu meterai kelima. Jiwa-jiwa yang menderita. Yang kedua, haleluya. Yang kedua ini benar-benar luar biasa. Amin. Yaitu dikatakan Tuhan itu tidak akan memberi penderitaan melebihi kekuatan Anda dan saya. Haleluya. Oh puji Tuhan saudara. Dia tahu batas kekuatan kita. Kalau kita melihat ayat ini, hati kita terhibur. Oh Tuhan tahu. Haleluya. Dan jaminannya apa? Jaminannya adalah kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah jamin, aku ini setia, saudara tidak bisa ngomong apa-apa. Speechless, tidak perlu saudara. Masa Tuhan tidak perlu? Karena Tuhan itu setia dan kesetiaannya tidak akan berakhir dan berubah dan bergeser. Karena itu adalah sifat ilahinya. Mari kita baca ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dan saya dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, ini ada janji lagi nih, janji susulan nih ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita akan dimampukan. Haleluya. Kalau lihat penderitaan Paulus, wah luar biasa. Dia berapa kali harus dicambuk, berapa kali dia mengalami bahaya sampai karam kapal sampai 3 kali dan banyak lagi saudara ya. Tapi dia mampu bukan untuk melewati semua itu. Karena apa? Karena dia dimampukan oleh Tuhan. Tuhan memberi kekuatan. Saat kita sudah tidak mampu, Tuhan datang. Yesus juga pernah sudah. Dia sudah katakan bukan, Taman Getsemani dia mengalami stres, mengalami agony, kesakitan, penderitaan. Dan secara manusia dia tidak mampu. Tapi Allah mengirim malaikat untuk menemani, untuk menguatkan, untuk memampukan Yesus. Haleluya. Dan yang ketiga terakhir. Ada upah yang kekal. Kita ini orang percaya, kita harus punya pandangan itu pandangan kekekalan. Jadilah orang percaya yang hidup untuk kekekalan. Sebab kalau kita tidak punya pandangan kepada kekekalan, kita bisa goyah. Kalau pandangan kita cuma kita tujukan berapa puluh tahun di dunia ini. Kita cuma berpikir kepada dunia ini, bahaya. Makanya kenapa kita perlu berkumpul, perlu membaca firman, perlu dengar firman. Supaya kita diingatkan lagi. Your citizenship is in heaven. Itu kata kitab Filipi. Jadi saudara, di dunia ini kita cuma transit. Petrus berkata, kita ini cuma musafir. Cuma kita lewat saja. Kalau kita mau ke luar negeri, ada saat-saat di mana pesawat harus transit. Tapi itu bukan tujuan kita.
Ini keadaan kita di dunia ini. Makanya kita harus punya pandangan itu kepada kekekalan. Apa yang Tuhan janjikan di kekekalan itu. Coba kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan di dunia ada. Firman Tuhan berkata ada. Jangan ngomong tidak ada, jangan nyangkal. Ini sudah terjadi saat ini. Dikatakan penderitaan kita ini ringan. Sekarang ini ada tapi ringan. Tadi kita sudah lihat bukan? Tuhan tidak akan memberikan penderitaan melebihi kemampuan kita. Tapi penderitaan yang ringan ini mengerjakan kemuliaan yang kekal. Yang ini sementara, yang itu kekal. Yang melebihi segala penderitaan itu. Seperti seorang ibu waktu mau melahirkan, sakit, jerit-jerit. Tuhan juga ngomong, ini sakit bersalin. Pertama 10 menit sekali. Pertama tidak beraturan, nanti mulai beraturan 10 menit sekali. Makin lama makin kerap, 5 menit sekali. Nah kira-kira ya begitu nanti. Kita langsung ngomong aja yang upah. Dan itu memang yang Tuhan janjikan kalau kita mau bertahan. Saya mau akhiri dengan 2 contoh. Yang pertama adalah Paulus sendiri. Bagaimana Paulus berkata, kerinduanku cuma satu, aku ingin mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Kenapa? Supaya aku bisa mendapat bagian dalam kebangkitan Kristus. Kebangkitan yang mana ini? Kebangkitan pertama yang terjadi pada saat Kristus datang kedua kali. Nah, saudara, kita pelan-pelan harus mengerti tentang akhir zaman ya. Jadi Kristus datang, terjadi kebangkitan orang percaya. Kemudian Kristus memerintah di muka bumi selama 1000 tahun, milenium, kerajaan 1000 tahun damai namanya. Nah setelah 1000 tahun damai ada kebangkitan lagi, itu kebangkitan kedua, kebangkitan yang firman Tuhan katakan celaka kalau orang itu dibangkitkan pada saat itu. Itu kebangkitan orang untuk mendapat hukuman yang kekal. Ya Paulus berkata, aku pengen supaya aku mendapat bagian dalam kebangkitan itu. Saya yakin ini kebangkitan yang pertama. Paulus ingin mendapat kebangkitan ini. Sebab itu dia bilang, aku ingin mendapat bagian dalam penderitaannya. Satu contoh lagi, yaitu Musa. Musa juga demikian. Diceritakan ketika Musa sudah besar, dia memilih untuk menderita sengsara bersama dengan bangsanya. Yang saat itu diperbudak di Mesir. Padahal Musa punya kans untuk menjadi Firaun yang berikutnya. Dia memang dididik sedemikian rupa. Dia punya kehidupan yang nyaman di dalam istana. Apa yang dia inginkan semuanya bisa tercapai. Tapi firman Tuhan mencatat dia tidak mau. Dia lebih baik menderita bersama dengan umat Allah. Karena apa dikatakan kitab Ibrani? Karena matanya tertuju kepada upah. Karena dia melihat kepada upah yang kekal. Yang Tuhan sudah siapkan. Yang jauh melebihi penderitaan yang ringan ini. Haleluya. Saya tadi katakan kan, mari kita menjadi orang percaya yang punya pandangan kekekalan. Jangan kita hanya melihat keadaan di dunia ini saja. Jangan kita cuma mencari yang ada di dunia ini. Karena semua itu akan lewat, semua akan lalu. Bahkan langit dan bumi ini satu saat akan lewat, lalu semua. Mari kita tujukan pandangan kita kepada yang kekal, kemuliaan yang Tuhan janjikan. Ya bersama dengan Kristus selama-lamanya. Upah mahkota yang tidak akan layu. Dunia ini memang tempat lembah air mata, sudah. Mungkin hari-hari ini banyak saudara-saudara yang mencucurkan air mata. Tapi saya mau berkata sebagai pesan terakhir dari firman Tuhan, yaitu tekun. Kata kunci ini saudara pegang, tekun. Apapun yang sudah alami, saudara tekun. Bertahan artinya, sabar. Maka saudara akan menerima upah yang Tuhan janjikan itu. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 35 dan ayat 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.